Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Kasih Tuhan Abadi. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Dalam keheningan malam ini, kita kembali merenungkan kebesaran dan keagungan Tuhan kita. Topik renungan malam kita kali ini adalah Kasih Tuhan Abadi. Kasih Tuhan adalah anugerah terbesar yang telah Dia berikan kepada kita. Tidak seperti kasih manusia yang seringkali bersyarat dan berubah-ubah, kasih Tuhan adalah abadi dan tak tergoyahkan. Sejak penciptaan dunia, Dia telah menunjukkan kasih yang luar biasa kepada umat-Nya, sebuah kasih yang melampaui segala pemahaman kita. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita sering merasa terasing atau tidak layak. Namun, malam ini, mari kita ingat kembali bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang atau hilang. Kasih-Nya selalu menyertai kita, dalam suka maupun duka, dalam kekuatan maupun kelemahan kita. Kasih yang telah Dia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, menjadi bukti nyata dari kasih abadi yang tidak akan pernah berubah. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menghayati kasih-Nya yang tiada berkesudahan. Semoga renungan ini membawa kedamaian, pengharapan, dan keyakinan bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita, sekarang dan selamanya. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan adalah salah satu konsep paling mendalam dalam iman Kristen. Kasih-Nya abadi, tak tergantung pada keadaan atau perbuatan kita. Ini adalah kasih yang melebihi pemahaman manusia, yang mengalir tanpa henti dari hati Allah kepada kita. Dalam Alkitab, konsep ini disampaikan melalui berbagai ayat yang menggambarkan kasih yang tak terbatas dan abadi dari Tuhan. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjadi puncak dari kasih yang abadi, di mana Allah mengorbankan anak-Nya sendiri sebagai tanda cinta kepada manusia. Kasih Tuhan juga ditegaskan dalam Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa, maupun tinggi, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau sesuatu lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini adalah jaminan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan juga terlihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, di mana Paulus berkata, "Akan tetapi aku tidak mengindahkan hidupku, asal dapat kutuntaskan dengan baik laraku dan pekerjaan yang diterimaku dari Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah." Ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan memotivasi pelayanan kita dalam mengabarkan Injil. Selain itu, 1 Yohanes 4 ayat 16 menyatakan, "Dan kita telah mengenal serta percaya kepada kasih yang Allah punyakan kepada kita." Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, Ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam Dia. Ini mengajarkan kita bahwa untuk merasakan kasih Tuhan yang abadi, kita harus tetap berada dalam kasih dan persekutuan dengan Allah. Kasih Tuhan yang abadi ini juga memerlukan respons dari kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, dikatakan, "Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita." Kita dipanggil untuk merespons kasih Allah dengan mengasihi sesama, seperti yang Dia lakukan kepada kita. Dalam renungan malam ini, mari kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang abadi ini. Kasih yang begitu besar sehingga Dia mengorbankan anak-Nya sendiri untuk kita. Kasih yang tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau siapa kita, tetapi murni karena sifat-Nya yang penuh kasih. Marilah kita hidup dalam kesadaran akan kasih Tuhan yang abadi ini, dan mari kita meresponsnya dengan mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati kita. Malam ini, saya sangat terinspirasi oleh tema renungan kita, Kasih Tuhan Abadi. Saya merasa bahwa kasih Tuhan adalah suatu hal yang sulit untuk dipahami sepenuhnya, tetapi begitu penting untuk ditemukan dan dipahami lebih dalam. Benar sekali.
Kasih Tuhan memang merupakan konsep yang sangat mendalam dan melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Tetapi bagaimana menurutmu, bagaimana kita bisa merasakan atau mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Saya pikir salah satu cara utama adalah melalui refleksi atas pengalaman kita sendiri. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan telah menyertainya melalui segala lika-liku dan tantangan. Ya, saya setuju. Seringkali dalam masa-masa sulit atau saat merasa terasing, kita dapat merasakan kasih Tuhan yang mendalam melalui kehadirannya yang menguatkan dan menghibur. Selain itu, saya juga percaya bahwa kita dapat melihat kasih Tuhan melalui hubungan dan interaksi kita dengan sesama. Ketika kita menerima kasih dari orang lain atau memberikan kasih kepada orang lain, itu juga merupakan manifestasi dari kasih Tuhan yang abadi. Betul sekali. Kasih Tuhan seringkali tercermin melalui kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Hal itu juga menunjukkan bagaimana kita mampu menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tetap berada dalam kasih Tuhan, terutama dalam menghadapi cobaan atau godaan yang datang? Saya pikir kunci utamanya adalah menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan pembacaan firman-Nya. Semakin kita mendekatkan diri kepadanya, semakin kita dapat merasakan kasih-Nya yang abadi. Saya setuju. Memelihara komunikasi yang kuat dengan Tuhan merupakan fondasi yang penting dalam menjaga kesadaran akan kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Itu membantu kita tetap berada dalamnya, bahkan di tengah badai kehidupan. Dan tentu saja, kita juga dapat mengandalkan komunitas kita dalam iman untuk saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain akan kasih Tuhan yang abadi. Bersama-sama, kita dapat menguatkan iman kita dan hidup dalam kesadaran akan kasih-Nya yang tiada terbatas. Benar sekali. Akhirnya, penting untuk selalu mengingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh waktu atau keadaan. Dia selalu setia dan selalu ada, siap untuk menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Ya, dan dengan memahami dan mengalami kasih Tuhan yang abadi ini, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan, harapan, dan kedamaian, karena kita tahu bahwa kita selalu dicintai oleh Sang Pencipta. Itu benar sekali. Mari kita terus mencari, mengalami, dan merayakan kasih Tuhan yang abadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga renungan kita malam ini membawa berkat dan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Sekarang, mari kita tutup diskusi ini dengan doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Terima kasih atas kasih-Mu yang abadi, kasih yang tidak pernah berakhir, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur karena di tengah segala suka dan duka, kami bisa merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan memberikan pengharapan. Malam ini, saat kami merenungkan kebesaran kasih-Mu, kami memohon agar kasih itu terus mengalir dalam hati kami, mengisi setiap sudut kehidupan kami dengan damai dan sukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengingat bahwa kasih-Mu adalah dasar dari segala sesuatu. Bantulah kami untuk hidup dalam kasih itu, dan menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam setiap interaksi dan tindakan kami, biarlah kasih-Mu yang memimpin, sehingga melalui kami, nama-Mu dimuliakan. Kami juga memohon pengampunan atas segala kesalahan dan kehilafan kami. Tolonglah kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu dan memancarkan kasih-Mu kepada dunia. Di malam yang tenang ini, kami menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kami kepada-Mu. Berikanlah kami ketenangan dan perlindungan sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu yang abadi. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Demikianlah renungan malam kita tentang kasih Tuhan abadi. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir dan selalu menyertai kita, apapun situasi yang kita hadapi. Marilah kita hidup dalam kasih-Nya, menjadi saluran kasih bagi sesama, dan terus mempercayakan segala hal kepadanya. Semoga damai sejahtera dan pengharapan dalam Tuhan selalu memenuhi hati kita. Selamat malam, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.
Sampai jumpa di renungan berikutnya. Amin. Amin.